Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam di kelas 3. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan ini ialah tentang bab 5, tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Sebelum Bapak menjelaskan tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan, terlebih dahulu Bapak mengajak kepada anak-anak untuk membaca doa sebelum belajar. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa athliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi khawlika wa quwwatik fa innahu la khawla wa la quwwata illa bik wa innahu la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, setelah membaca doa, Bapak akan menjelaskan tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang pertama, makna tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Coba perhatikan pada gambar berikut. Hampir setiap hari di lingkungan rumah, di sekolah, atau tempat-tempat berkumpul, kita sering bersama dengan teman-teman sebaya kita. Pada saat kita mendapatkan kesulitan, mereka merupakan orang yang dapat kita minta bantuan dan pertolongannya. Perhatikan gambar. Ketika ada teman yang terjatuh dari sepeda, maka teman yang lain menolongnya, membangunkan dari jatuhnya. Seandainya teman itu tidak memberikan tolongan, siapa yang mau membangunkan? Apakah mau bangun sendiri? Ya, kalau bisa. Kalau misalnya jatuhnya parah, siapa yang mau membangunkan? Gitu ya. Kenapa kita harus butuh bantuan orang lain atau teman? Ada yang tahu? Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan
dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang dimiliki manusia dapat digunakan untuk membantu orang yang memiliki kekurangan. Contohnya, perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar seseorang sedang memberikan makanan kepada temannya. Nah, yang memberi berarti mempunyai kelebihan, sedangkan yang diberi mempunyai kekurangan. Sedangkan kekurangan menjadi pelengkap untuk manusia yang memiliki kelebihan. Coba kalian pikirkan, seandainya semua manusia memilikinya hanya kelebihan saja, tidak ada kekurangan, maka untuk melengkapi kelebihan tersebut itu kemana? Nah, kalau tidak ada kekurangan, maka untuk melengkapi kelebihan itu adalah adanya kekurangan. Nah, sedangkan kekurangan menjadi pelengkap untuk manusia yang saling memiliki kelebihan. Jadi contohnya ketika kita mempunyai sedikit harta, kemudian ada teman yang sedang membutuhkan, nah maka kita berikan atau sisihkan harta itu sedikit saja untuk teman yang sedang membutuhkan. Itu namanya sedekah. Jadi yang bersedekah adalah orang yang memiliki kelebihan, dan yang menerima sedekah adalah orang yang memiliki kekurangan. Jadi intinya kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, di sini Bapak simpulkan, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan, manusia bisa saling mencukupi dan saling melengkapi satu sama lain. Maka patut kita hormati dengan cara tawadu. Baiklah anak-anak, sekarang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu tawadu, apa itu ikhlas, apa itu tolong-menolong. Sebagai seorang muslim, kita harus bergaul dengan damai dan sejahtera. Kondisi itu dapat kita ciptakan dengan cara tawadu, berbuat dengan ikhlas dan saling tolong-menolong. Pertanyaannya, apa itu tawadu, apa itu ikhlas, apa itu tolong-menolong? Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu pengertian tawadu, pengertian ikhlas, pengertian mohon pertolongan. Silakan anak-anak buka halaman 44. Pengertian tawadu. Menurut bahasa, tawadu adalah merendahkan hati. Sedangkan menurut istilah, tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Jadi yang namanya tawadu itu adalah merendahkan hati. Ingat, di sini merendahkan hati bukan merendahkan harga diri, bukan. Merendahkan hati adalah hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari rendah hati adalah takabur atau sombong. Contoh bergaul dengan teman yang memiliki sifat tawadu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang memiliki sifat tawadu, itu akan damai dan sejahtera. Tidak ada yang namanya saling mencela,
saling usil, semuanya tenang, adem dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha awha ilayya an tawadda'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawadu, rendah hati, hingga tidak seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pengertian ikhlas. Yang kedua, menurut bahasa ikhlas artinya murni, bersih atau jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ikhlas ialah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dengan demikian, pengertian ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia atau mencari pujian dan lain sebagainya. Contohnya, ketika kita menolong teman yang sedang kesusahan, kita tidak boleh mengharap apa-apa atau imbalan dari manusia. Itu yang dinamakan ikhlas. Sebab kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi hati kita masih ada keinginan, misalnya pengen dipuji atau mengharapkan sesuatu dan lain sebagainya. Hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Artinya sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan amal ibadah kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang memberi kemudian dia mengharapkan pujian, maka amal perbuatannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia dapat adalah pujian dari manusia. Dalam beribadah pun kita tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya dialah yang menghidupkan, artinya dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita sholat, itu kerjakanlah semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu namanya ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mengerjakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, belajar, dan ibadah-ibadah yang lain, hanya mengharapkan ridha Allah, maka itu dinamakan ikhlas. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain,
atau misalnya supaya mendapat penghargaan. Nah, contoh mengikuti lomba, dia pengen mempunyai atau memiliki piala yang ada pada lomba tersebut. Nah, itu namanya belum ikhlas. Ya. Sebab orang ikhlas itu meskipun dia ikut lomba tetapi dia gagal. Meskipun gagal karena ikhlas, dia tidak bersedih. Ya, itu namanya ikhlas. Mungkin Allah belum memberi kesempatan kepada kita untuk berhasil dalam lomba tersebut. Oke. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu mohon pertolongan. Menurut bahasa, pertolongan adalah bantuan, sedangkan menurut istilah adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam kebaikan dan jangan meminta pertolongan dalam hal kejahatan. Jadi kalau kita mau minta tolonglah kepada Allah, bukan kepada manusia. Bapak ulangi, kalau kita mau minta tolong atas musibah atau kejadian yang kita alami, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dalam kebajikan dan takwa. Artinya, ketika ada orang yang sedang melakukan kebaikan, kemudian dia membutuhkan bantuan kita, maka berilah dia pertolongan. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ada orang yang mau melakukan kejahatan kemudian dibantu sama kita, itu tidak boleh. Ya. Begitu juga dengan teman, kalau saling perselisihan jangan dibantu tapi didamaikan. Itu namanya membantu mengajak kebajikan dalam takwa. Seperti itu. Pertolongan Allah yang diberikan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga urusan dunia kita. Kemudian yang kedua, menjaga urusan agama kita. Urusan dunia yaitu bentuknya seperti kesehatan yang dimiliki oleh kita. Badan kita harus dijaga agar tetap sehat dan kuat, terhindar dari penyakit. Kemudian kelapangan rizki. Nah, rizki kita juga harus dijaga. Dijaga di sini maksudnya dijaga di sini maksudnya dibawa ke dalam yang kedua yaitu kelapangan rizki kita. Yang dimaksud kelapangan rizki adalah gunakanlah rizki itu dengan baik. Gunakanlah rizki itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan yang lurus, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita berpoya-poya, menghambur-hamburkan, boros. Itu namanya tidak bersyukur. Karena
hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada kita, termasuk menggunakan harta di jalan Allah juga adalah ibadah. Kemudian menjaga orang tua kita. Kita sebagai anak sepatutnya memberi balasan kepada orang tua yang telah melahirkan kita, yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, yang sudah melahirkan, yang merawat kita dari kecil hingga kita sampai menjadi orang dewasa. Nah, ketika orang tua kita menjadi tua renta, maka yang menjaga orang tua kita adalah anaknya dan urusan yang lain sebagainya. Oke, urusan agama yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati dari penyakit hati seperti iri, ria, takabur, dengki dan lain sebagainya. Kemudian istiqomah beribadah kepada Allah. Menjaga istiqomah. Kalau kita sholat, jagalah sholat kita. Jangan sampai hari ini sholat, besok tidak. Jangan sampai seperti itu. Dan harus 5 waktu tepat. Ya. Jadi kalau sholat itu harus istiqomah, jangan bolong-bolong. Nah, yang berikutnya yaitu senantiasa bertobat. Yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari dosa. Maka ketika kita hilaf melakukan perbuatan dosa, segeralah bertaubat. Kemudian yang terakhir menjaga hawa nafsu. Nah, ini adalah musuh terbesar manusia. Ketika kita memiliki hawa nafsu, misalnya pengen melakukan atau pengen beli sesuatu karena orang tua kita tidak punya duit, kemudian hawa nafsu kita gede, akhirnya dia marah-marah. Nah, ini namanya anak yang belum bisa menjaga hawa nafsunya. Mulai dari sekarang kita belajar menjaga hawa nafsu agar hidup tidak salah arah. Demikianlah pembahasan materi pendidikan agama Islam hari ini. Semoga pembahasan ini bisa dipahami. Adapun hikmah pelajaran hari ini yaitu belajarlah berbuat ikhlas untuk membantu orang lain, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, bertingkah lakulah rendah hati atau tawadu, baik dengan anak kecil, teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua darimu. Yang terakhir, tolonglah orang lain sekuat tenaga jika membutuhkan pertolongan atau bantuanmu. Itulah hikmah pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengucapkan mohon maaf kepada anak-anak apabila Bapak baru bikin video pembelajaran, dan mohon maaf juga apabila videonya kurang menarik atau tulisannya ada yang salah atau pembahasannya ada yang kurang, karena sejujurnya Bapak sendiri tidak bisa memberikan materi
tetapi subjeknya tidak ada. Seperti itu ya. Baik. Demikian pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.